Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, pelajar SMA, SMK sederajat, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita masih melanjutkan pembelajaran dengan tema yang sama dari minggu yang sebelumnya, yakni membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Saat ini, video ini adalah video part yang ketiga. Jadi, bagi yang belum mengikuti video part pertama dan kedua, maka silahkan lihat di deskripsi. Insya Allah nanti akan saya cantumkan. Kemudian, bagi yang belum melihat video part 1 dan part 2, nanti bisa melihat ke deskripsi. Akan saya cantumkan di deskripsi. Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas. Pada video yang ketiga ini, kita masih berada dalam dimensi Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana di dua video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam sesungguhnya terdiri atas 4 ranah atau 4 domain. Yang pertama adalah ranah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, ranah akidah akhlak. Yang ketiga, ranah fikih. Yang keempat, ranah sejarah peradaban Islam. Jadi ada 4 ranah atau domain ini. Nah, kita dalam pembelajaran ini dalam video kali ini masih berada di ranah yang pertama, yakni Al-Quran dan Hadis. Kita mengangkat ayat-ayat Al-Quran untuk kita baca, untuk kita renungi, kita pahami maknanya, kita lihat isi kandungannya, dan kita pelajari apa kira-kira amalan yang dapat kita laksanakan dari ayat-ayat tersebut. Nah, ayat yang akan kita baca pada saat ini adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini bertema etos kerja unggul. Jadi bagaimana seorang muslim itu menjadi pribadi yang beretos kerja unggul. Jadi tidak hanya taat pada aturan, kompetitif dalam berbuat kebaikan, tetapi juga beretos kerja unggul. Tanpa berpanjang kata, saya akan membacakan ayat ini dan saya mohon anak-anak sekalian untuk memperhatikan agar dapat membaca ayat ini dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Saya artikan ayat ini kalimat per kalimat. Wa qul i'malu, maka Allah akan melihat. Wa qul i'malu, dan katakanlah hai Muhammad, bekerjalah kamu semua. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan melihat amal atau kerja kamu, juga Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan ikut menyaksikan. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitahukannya kepadamu segala apa yang telah kamu lakukan. Ini adalah terjemahan dari ayat 105.
Kita lanjutkan terkait dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Ternyata tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Meskipun surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat, terdapat asbabun nuzulnya. Hanya yang perlu menjadikan kesadaran bersama sebagai seorang mukmin dan muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Jadi agama itu bukan hanya teori, dogma, atau doktrin-doktrin. Bahkan dalam banyak ayat Allah itu selalu menyandingkan iman itu dengan amal soleh. Contohnya dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi seorang muslim tidak cukup hanya iman saja. Amal soleh itu terdiri dari ibadah, baik yang ibadah murni seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ataupun amal-amal soleh yang lainnya, memberi makan fakir miskin, membantu orang tua, baik kepada tetangga dan seterusnya. Itu adalah amal-amal soleh yang merupakan ejawantah atau aktualisasi perwujudan dari iman itu sendiri. Jadi iman itu perlu diejawantahkan atau diaktualisasikan dalam perilaku nyata, yaitu amal soleh. Saat ini dunia dihadapkan pada persaingan yang begitu tajam. Hasilnya tentu pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja dan etos kerja yang tinggi, sehingga produktivitasnya pun semakin unggul. Jika mayoritas umat Islam sudah memiliki standar etos kerja yang tinggi, otomatis dunia akan berada di bawah pengaruh Islam. Jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita itu mengupayakan bahwa diri kita itu merupakan bagian dari solusi. Untuk itu kita perlu memupuk etos kerja menjadi semakin lebih baik. Selanjutnya, ada sebuah hadis terkait dengan hal ini yang artinya Rasulullah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib untuk kalian nafkahi. Dan sebaik-baik sedekah adalah dari kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Menjaga diri di sini adalah tidak meminta-minta kalau dia kekurangan. Bagi siapa saja yang merasa bahwa dia sudah cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ini, puas, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Ini adalah hadis yang saya kira perlu setiap umat Islam untuk memahami bahwa tangan yang di atas lebih baik. Untuk menjadi tangan yang di atas, tentu kita harus menjadi orang yang mampu. Orang yang fakir atau miskin, bagaimana untuk dapat menjadi tangan yang di atas? Dalam hal ini tangan yang memberi. Sebaliknya, umat Islam seyogyanya tidak menjadi yang mereka yang berada di tangan di bawah. Meskipun menjadi tangan yang di bawah juga tidak masalah, tetapi bagi siapa yang menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupinya dengan rezeki dari Allah yang tidak terduga-duga. Kita lanjutkan. Isi kandungan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyeru umatnya untuk bekerja sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuannya yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Allah akan memperhatikan, mengapresiasi, dan menghargai karya pekerjaan manusia termasuk Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Allah sangat mengetahui perbuatan hambanya, baik yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Amal seorang hamba bukan hanya dilihat secara lahiriah, berupa cara bekerja, jenis kerjaannya, melainkan juga dinilai dari niatnya yang tidak kasat mata. Amalan perbuatan yang baik lahir maupun batin, akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberitahukan kepada setiap hambanya
dan Dia akan memberitahukannya kepada setiap hambanya, memberi balasan, kebahagiaan, dan ketenangan bagi hamba yang berbuat kebaikan, dan memberikan balasan kesengsaraan dan keresahan bagi hamba yang berbuat kemungkaran dan perbuatan buruk. Isi kandungan ayat ini, yang pertama, prinsip etos kerja menurut Islam dapat diartikan sebagai berikut: bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan pada rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Berkarakter kuat, kemudian berkarakter amanah, kemudian bekerja keras, yakni sikap pantang menyerah. Sesungguhnya umat Islam harusnya seperti ini. Jadi pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil. Kita dapat meneladani ibunda Nabi Ismail, yakni Siti Hajar. Beliau bekerja keras, tidak mengenal kata gagal, atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Kemudian yang selanjutnya adalah kandungannya bekerja cerdas, yakni memiliki pengetahuan, keterampilan, terencana, memanfaatkan segala sumber daya. Saya kira ini adalah beberapa hal yang menjadi kandungan dari ayat 105 surat At-Taubah ini. Hikmah, manfaat etos kerja unggul. Adapun manfaat dari bekerja keras antara lain: satu, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Apapun pekerjaan kita bisa menjadi mandiri dan bermartabat dan terhormat. Hanya orang-orang yang picik saja yang melihat bahwa salah satu pekerjaan itu dianggap mulia atau pekerjaan rendahan. Semuanya pekerjaan, selama pekerjaan itu adalah halal, maka semuanya menjadikan setiap orang, setiap pelakunya bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarganya. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Ta'ala, karena wujud pengabdian kepada Allah adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problem. Yang kelima, menjadi bagian dari realisasi dari peran manusia sebagai khalifah pengelola alam ini. Jadi kerja keras itu adalah realisasi dari makna khalifah itu sendiri, atau pengelola alam ini. Allah mengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengelola bumi ini. Maka realisasinya adalah dengan bekerja keras. Saya kira ini adalah beberapa hikmah dari etos kerja unggul, etos kerja yang tidak asal-asalan, tapi penuh dengan semangat, penuh dengan kerja keras. Dari hikmah-hikmah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam dituntut untuk bekerja keras, beretos kerja yang unggul, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermartabat, pribadi yang bermanfaat di masyarakat kita. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan ma'unah hidayahnya untuk senantiasa melaksanakan dan merealisasikan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira kita cukupkan sekian. Nanti penugasannya akan saya sampaikan lewat Google Classroom masing-masing. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.